Amerika Serikat tidak lagi memberikan peringatan. Mereka telah mengirim kapal induk kedua ke Laut Merah untuk meningkatkan tekanan kepada Houthi agar berhenti menyerang kapal komersial, serta menunjukkan kepada Iran bahwa mereka tidak main-main ketika menyangkut negosiasi nuklir. Mereka siap menghadapi konsekuensi jika ancaman berlanjut. Langkah ini jelas dengan menggandakan kekuatan militer Amerika di kawasan itu, menandakan bahwa Amerika telah selesai memberikan peringatan dan siap untuk menyerang. Menurut Bloomberg, USS Carl Vinson akan menuju Timur Tengah setelah menyelesaikan latihan yang telah dijadwalkan di Indo-Pasifik. Sesampainya di sana, kapal induk ini akan bergabung dengan USS Harry S. Truman yang tetap berada di Laut Merah. Menteri Pertahanan Hegseth telah memerintahkan perpanjangan penempatan kapal induk USS Truman di kawasan tersebut. Ia juga menegaskan bahwa jika Iran atau proksinya mengancam personel dan kepentingan Amerika, mereka akan menghadapi konsekuensi yang serius. Juru bicara Pentagon, Sa Parnell, mengumumkan bahwa Amerika Serikat akan mengambil tindakan tegas untuk membela rakyatnya. Pengerahan kapal induk ditujukan untuk melengkapi Komando Pusat AS dan memperkuat postur maritim heksagonal. Selain itu, CENTCOM juga memerintahkan pengerahan skuadron tambahan dan aset udara lainnya untuk meningkatkan kemampuan pertahanan udara. Amerika Serikat dan mitranya tetap berkomitmen pada keamanan regional di area tanggung jawab CENTCOM dan siap menghadapi kelompok yang berusaha meningkatkan konflik di kawasan ini. Ini bukan sekedar peringatan dari AS, melainkan unjuk kekuatan nyata yang dapat ditunjukkan terhadap Houthi dan Iran. Sehari sebelum pengumuman Pentagon, Presiden AS Donald Trump menyampaikan pesan kepada pemberontak Houthi yang sedang diperangi oleh AS di Laut Merah. Ia menegaskan bahwa kini saatnya Houthi membuat keputusan. Jika mereka berhenti menembaki kapal komersial, mereka juga akan berhenti. Jika tidak, konsekuensinya akan serius. Kita baru saja memulai, dan penderitaan yang sebenarnya belum datang bagi Houthi dan sponsor mereka di Iran. Pesan dari Trump memberikan petunjuk mengenai alasan USS Carl Vinson menuju ke Timur Tengah. Namun, sebelum kita menggali alasan tersebut lebih dalam, ada pertanyaan penting. Mengapa USS Carl Vinson mewakili ancaman besar bagi Houthi dan Iran? USS Carl Vinson adalah kapal induk bertenaga nuklir yang mulai beroperasi pada tahun 1982. Ia merupakan salah satu dari 10 kapal induk kelas Nimitz dalam arsenal AS. Bersama USS Harry S. Truman, yang akan bergabung di Laut Merah, adalah kapal induk lainnya yang sangat kuat. Kapal ini ditenagai oleh sepasang reaktor nuklir Westinghouse A4W, bersama dengan 4 turbin uap yang menggerakkan 4 poros baling-baling, memproduksi tenaga sebesar 260.000 tenaga kuda. Tenaga murni dari USS Carl Vinson cukup untuk mendorong kapal ini hingga kecepatan lebih dari 30 knot, setara dengan sekitar 34,5 mph. Berkat penggunaan tenaga nuklir, jangkauan kapal ini secara efektif tidak terbatas, sehingga AS tidak perlu khawatir kehabisan bahan bakar setelah kapal induk berada di Laut Merah. Secara struktural, USS Carl Vinson juga sangat mengesankan. Kapal induk ini memiliki panjang 1092 kaki dan lebar 252 kaki, serta mampu mengangkut hingga 5.680 personel Angkatan Laut AS. Ukurannya yang sangat besar yang berarti kapal ini menggusur sekitar 97.000 ton air. Sebagai perbandingan, itu lebih dari sepertiga dari total bobot 246.000 ton yang dimiliki oleh 107 kapal Angkatan Laut Iran. Dengan kata lain, USS Carl Vinson jauh lebih besar daripada kapal manapun di Angkatan Laut Iran, sehingga tentu saja menghadirkan ancaman besar bagi kapal patroli kecil dan speedboat yang digunakan Houthi untuk menyerang di Laut Merah. Kapal ini juga dilengkapi dengan berbagai senjata. Persenjataan di USS Carl Vinson termasuk sepasang peluncur rudal permukaan ke udara, Sea Sparrow Mark 57 Mod 3, yang dapat menembakkan rudal Sea Sparrow. Rudal ini merupakan senjata jarak pendek yang mampu mengarahkan ke target dan melakukan koreksi penerbangan melalui uplink radar. Rudal tersebut memberikan pertahanan bagi USS Carl Vinson terhadap berbagai ancaman udara yang terbang rendah, serta ancaman di permukaan air jika Houthi atau Iran meluncurkan rudal jelajah ke arah kapal induk. Sistem anti-udara ini dirancang untuk menjatuhkan rudal dari langit. Selain itu, kapal ini dilengkapi dengan trio sistem senjata jarak dekat, Palans 20 mm. Senjata yang sangat kuat dan cepat ini dapat melepaskan antara 3.000 hingga 4.500 peluru, menghancurkan kapal apapun yang mencoba mendekati kapal induk. Ditambah dengan sepasang rudal badan pesawat RIM 116, yang meningkatkan kemampuan permukaan ke udara jarak pendek Sea Sparrow,
USS Carl Vinson menjadi kapal yang sepenuhnya mampu mempertahankan diri terhadap berbagai ancaman. Tetapi, bagaimana dengan kekuatan serangan yang berasal dari sekitar 90 pesawat yang dibawa oleh USS Carl Vinson? Kapal induk ini adalah rumah bagi staf yang diangkut oleh Air Wing Kapal Induk 2 yang memberikan kekuatan terbang yang signifikan. Kapal ini mengoperasikan berbagai pesawat, termasuk F-35C Lightning II, yang merupakan salah satu jet tempur paling modern dan canggih di AS. Selain itu, skuadron lain mengoperasikan FA-18 Hornet, MH-60R Seahawk, EA-18G Growler, dan E-2D Advance Hawk. Kombinasi pesawat ini memberikan USS Carl Vinson kemampuan untuk mengintai wilayah yang sangat luas, dan ketika ancaman teridentifikasi, kapal ini dapat melakukan serangan untuk menghancurkannya. Ini membawa kita pada pertanyaan lain. Mengapa USS Carl Vinson menuju ke Timur Tengah? Kita telah sampai pada jawabannya. AS menggunakan kapal tersebut untuk menunjukkan kepada Iran dan Houthi di Yaman bahwa mereka sangat serius. Houthi telah menjadi duri dalam sisi AS dan sekutunya sejak akhir 2023, terutama setelah Israel memulai perang melawan Hamas di Gaza sebagai respons terhadap serangan teroris Hamas pada Oktober 2023. Sejak saat itu, Houthi telah menargetkan kapal-kapal komersial di Laut Merah. Pembajakan pertama oleh kelompok Houthi terjadi pada November 2023, dan sejak itu, mereka telah meluncurkan lusinan serangan dengan drone dan rudal terhadap kapal-kapal komersial. Serangan Houthi melambat pada tahun 2024 karena AS dan Inggris membentuk kekuatan memasuki Laut Merah untuk melawan ancaman tersebut. Pada awal 2025, kelompok ini menghentikan serangan sepenuhnya ketika Hamas dan Israel menyetujui gencatan senjata sementara. Namun, pada 10 Maret, muncul ancaman baru dari Houthi, menyerang kapal-kapal komersial di Laut Merah ketika gencatan senjata itu gagal. Ancaman tersebut membawa AS kembali. Pada 15 Maret, AS memulai kampanye pemboman di Yaman, yang merupakan negara asal Houthi dan telah dikuasai oleh kelompok ini secara perlahan sejak 2011. Saat ini, Houthi menguasai sebagian besar Yaman Barat, termasuk ibu kota negara, Sanaa. Pada 16 Maret, pesawat tempur AS melancarkan 47 serangan yang menargetkan setidaknya 7 provinsi di Yaman. Serangan ini bertujuan untuk menghancurkan pemimpin Houthi atau, jika gagal, menghancurkan infrastruktur militer utama yang dioperasikan oleh kelompok tersebut di Yaman. Hingga saat ini, serangan dilancarkan dari USS Harry S. Truman, dan dengan kehadiran USS Carl Vinson, serangan tersebut berpotensi menjadi lebih intens. Alasan yang jelas AS mengirim USS Carl Vinson ke Timur Tengah adalah untuk meningkatkan tekanan pada Houthi. Presiden Trump memperjelas hal ini dengan pernyataannya tentang memberikan lebih banyak penderitaan kepada kelompok itu. Pesannya sederhana, jika Houthi berhenti menyerang kapal komersial, AS akan berhenti mengebom wilayah kelompok itu di Yaman. Namun, kenyataannya jauh berbeda dari pernyataan tersebut. Amerika Serikat ingin membersihkan Laut Merah, karena serangan Houthi telah mengganggu rute yang dilalui oleh sekitar 12% perdagangan global, yang bernilai sekitar $1 triliun setiap tahun. Namun, lebih tepatnya lagi USS Carl Vinson menuju Timur Tengah adalah karena AS secara langsung mengancam negara yang mendukung Houthi. Karena Houthi bersama dengan kelompok-kelompok seperti Hamas dan Hizbullah, telah lama dipandang sebagai proksi Iran. Trump telah berulang kali menyatakan bahwa ia menganggap Iran bertanggung jawab atas serangan Houthi di Laut Merah dan mengancam akan memberikan konsekuensi yang serius bagi negara itu jika terus mendukung kelompok tersebut. Menurut BBC, Iran mendukung Houthi untuk melancarkan serangan di Laut Merah dengan menyelundupkan senjata, termasuk drone dan rudal balistik ke Yaman. Iran melakukan ini meskipun PBB telah menerapkan embargo senjata terhadap negara tersebut. Dr. Elizabeth Kendall, seorang spesialis Timur Tengah di Universitas Cambridge, mengatakan bahwa Houthi tidak dapat beroperasi pada tingkat ini tanpa pelatihan, senjata, dan intelijen dari Iran. Namun, ia juga menambahkan bahwa tidak jelas apakah Iran memiliki komando dan kendali langsung atas Houthi. Implikasinya adalah bahwa Iran dengan senang hati mendanai dan memasok kelompok itu sambil membiarkannya bertindak secara independen. Tindakan independen Houthi tetap mendukung tujuan Iran untuk menciptakan kekacauan di Timur Tengah. Melalui kekacauan ini, Iran dapat muncul sebagai salah satu pialang kekuasaan utama di kawasan itu tanpa harus terlibat langsung dalam serangan terhadap pesaingnya. Alasan lain dalam pengerahan kapal ini, selain meyakinkan Iran untuk menghentikan dukungannya kepada Houthi, Trump juga menggunakan USS Carl Vinson untuk memperkuat ancaman yang dilayangkan terhadap program nuklir Iran.
Pada pertengahan Maret, Trump mengirim surat kepada Iran, mengingatkan negara itu bahwa sudah saatnya untuk datang ke meja perundingan guna menegosiasikan kesepakatan senjata nuklir baru. Surat Trump kepada Iran adalah upayanya untuk mengendalikan situasi tersebut. Ia ingin bernegosiasi agar AS dapat mencegah Iran menjadi ancaman terhadap keseimbangan kekuatan di Timur Tengah. Namun, Iran dengan tegas menolak untuk membuka negosiasi langsung dengan Trump atau utusannya. Trump bahkan menjelaskan alasannya dengan jelas ketika menanggapi penolakan Iran untuk membahas program nuklirnya. Amerika Serikat percaya bahwa pendanaan Iran terhadap Houthi di Laut Merah adalah bentuk kekerasan yang dimaksud Iran. Meskipun benar bahwa kekerasan ini telah memicu respons luar biasa, AS berpendapat bahwa Iran memulai semuanya. Jika tidak ada serangan di Laut Merah dan jika Iran mau datang ke meja perundingan mengenai kesepakatan nuklir, maka Amerika tidak akan mengirim USS Carl Vinson menuju Timur Tengah. Houthi masih ingin melanjutkan serangan mereka, dan Iran enggan membahas program nuklirnya. Oleh karena itu, AS harus meningkatkan tekanan. Relokasi USS Vinson adalah salah satu mekanisme yang digunakan AS untuk memberikan tekanan tersebut, dan itu bukan satu-satunya langkah yang diambil. Selain USS Truman yang sudah beroperasi di Laut Merah, AS juga memiliki opsi untuk mengalihkan kapal induk ketiga, USS Nimitz, ke wilayah tersebut. Kapal induk itu saat ini beroperasi di Samudra Pasifik dan hanya akan memerlukan waktu sekitar 3 hingga 4 minggu untuk tiba di Laut Merah. Selain itu, penumpukan pembom B-2 di pangkalan militer Diego Garcia, setidaknya 7 unit yang memiliki jangkauan dan persenjataan, yang diperlukan untuk mencapai Iran dan meluncurkan kampanye pemboman dari sana. Semua ini menciptakan tekanan tambahan. AS menggunakan kedatangan kapal induk kedua di Timur Tengah untuk memperkuat ancaman yang disampaikan Trump. Saat ini, AS berfokus pada Houthi. Kita sudah melihat bagaimana AS dapat menggunakan kapal induknya dalam kampanye pengeboman terhadap Houthi. Tidak banyak yang akan berubah jika mereka memutuskan untuk mengalihkan perhatian ke Iran. Kapal-kapal AS yang saat ini ditempatkan di Laut Merah tetap berada di sana dan mengirim pesawat ke arah Iran untuk melanjutkan kampanye pengeboman. Namun, saat ini AS menggunakan USS Vinson untuk memberikan tekanan agar Houthi menghentikan serangan dan mendorong Iran ke meja perundingan. Apakah tekanan ini akan berhasil? Atau akankah situasi di Timur Tengah meningkat menjadi perang besar-besaran? Kami ingin mendengar pendapat Anda. Beritahu kami di kolom komentar. Terima kasih.